Hey, apa kabarnya? Ini sepertinya gue udah nggak bikin konten like 1 bulan nih. Jadi ya normal ya, mungkin beberapa vlogger atau siapalah yang ada di YouTube itu ada masa-masanya untuk rehat dulu atau capek gitu loh. Gimana kabar Mas Taidi? Ini gue gara-gara kelamaan nungguin tuh bang, jadi gue datangin ke sini. Wah, ini kenalin dulu, ini bro gue. Namanya siapa bro? Nama gue Aulia. Aulia Situmeyang. Aulia Situmeyang. Aul. Yo Keren nama panggungnya Aul. Iya. Jadi Bisa panggil juga Aul. Bisa dipanggil Aul juga. Jadi Aul ini seorang football boots freaker. Wah, Iya. pengamat. Apa Iya. pengamat? Ya, gue nggak Sepatu bola ya. gue nggak bisa bilang pengamat lah ya. Ah. Tapi jujur gue tuh freak banget sama sepatu bola gitu. Dari kecil atau baru-baru ini aja? Enggak, sebenarnya gue tuh mulai itu dari SMP kelas 2. SMP. Sekarang udah lulus kuliah ya? Udah lulus Udah kuliah. lulus kuliah. Gitu. Tapi kan lumayan ya. Iya, tapi kan namanya SMP kan nggak ada duit kan. Jadi Iya. gue tuh waktu dulu itu kerjaannya gue cuman lihat foto aja, lihat foto. Dari situ lo banyak baca. Terus gue ngeliat di toko ya kan. Oh, Gue dari itulah gue cek informasinya, baru gue liat di toko kayak gini rasanya, tapi nggak bisa dibeli. Dan itu brand-brand lokal atau brand luar? Nah itu dia sebenarnya Bang Spidey. Gue itu paling cuman bisa ngelihat itu kalau sepatu itu cuman paling toko Adidas, Nike aja. Oke. Karena tahun-tahun tahun itu 2012, banyak 13 lah itu masih mereka doang yang Iya. model-model sepatu itu, apalagi yang high end itu masih ada di toko kan. Oke, jadi Aul kalau masuk ke konten gua itu wajib orang yang ada hubungannya sama jersey. Oh gitu. Jadi lu adalah orang yang pertama yang ada di konten gua nggak ngomongin jersey. Jadi ini something different, asik. Asik. Kita ngomongin sepatu bola. Dan seperti nama gue, nama sih Speedy. Ya. Tapi kan akun gue namanya Lokale. Oke. Lokale ya, jersey sih lebih banyak. Jadi local pride ya. Local pride. Oke. Jadi gua harus harus mengharumkan produk lokal dan khususnya yang UMKM. Oh gitu. Gue pengennya yang kecil-kecil inilah yang harus dibuatkan panggung. Nah, jadi gua khusus untuk sepatu, gua ngajak gua mau beliin asik, nge-review Oke, siap. sepatu-sepatu brand lokal yang UMKM. Memang udah ada brand yang gede ya di Indonesia. Oke. Kan sekarang kan spek dari zaman dahulu udah ada ya. Iya. Spek. Lalu berapa tahun ini ada Ortus yang gede juga. Ada sih Kalsi beberapa, cuma yang dua itulah sekarang yang semua orang cari. Nah, gue pengen coba nge-review atau ngebahas sama lu sepatu bola ya, bukan sepatu futsal, sepatu bola yang mana adalah brand UMKM lokal. Jadi udah lokal lebih rare lagi gitu. Lebih rare lagi, lebih unik lagi, dan disitulah keunikannya. Dan Oke. nggak ada masalah kita nanti bilang ini kurang karena kita percaya yang kecil ini akan jadi besar. Oh, siap. Karena banyak dari mereka juga banyak yang berdasarkan home industry UMKM lah ya. Jadi ya mereka belum mampu bikin sepatu atau belum mampu kapasitasnya sebesar brand-brand besar. Jangan dibandingkan apalagi dengan Adidas dan Nike. Yeah. Tapi gue percaya bahwa akan ada waktunya mereka bisa menyaingi atau bahkan bisa sampai ke luar negeri diekspor. Setuju. Gitu kira-kira. Nah, dengan knowledge lo yang mengenai banyak tahu soal Adidas, Nike dan kawan-kawannya, kita coba lihat seperti apa sih Sabi. brand lokal. Sabi. Nah, ini adalah brand yang baru minggu lalu launching. Oh, minggu lalu. Brandnya Zetro, kita buka. Oke. Nah, Jadi kita buka dulu nih ya. gue orangnya suka teriak-teriak tuh. Jadi Iya. maaf dulu. Enggak apa-apa. Kita buka. Jadi ini brand, Beneran baru minggu lalu ini. Ini kira-kira baru minggu lalu ya. Nama brandnya adalah Zetro. Zetro. Z-E-T-H-R-O nih. IG-nya keren nggak nama brand Zetro? Keren. Not bad ya? Not bad lah. Not bad. Jadi Ini lebih di mana, Bang? Fotonya dia di mana? Ini online. Dia sih brand Jakarta. Produksinya sih infonya bukan sama yang punya. Produksinya sih di Tangerang. Nah, jadi si brand Zetro ini awalnya memproduksi sepatu futsal. Oh, fokusnya cuma Awalnya futsal. Lalu dia juga beralih ke ada bikin sepatu bola satu seri. Ini adalah seri 2-nya, nanti kita bahas. Oke. Satu seri, tapi dia lebih banyak fokus di futsal. Dan hebatnya lagi,
sepatu futsalnya ini nggak cuma futsal doang, jadi bisa dipakai buat casual. Oh, Jadi biar lo tahu, yang kita pelajarin, yang gue pelajarin ya, boleh banyak sepatu-sepatu yang hits ya, hits yang sudah long lasting, Air Jordan, Adidas Superstar, sampai Adidas Samba atau Asics Mexico 66, itu kan awalnya sepatu olahraga semua. Benar. Sekarang aja banyak dipakai menjadi jalan ya, hype atau sepatu jalan-jalan. Nah, jadi awalnya sepatu olahraga. Oke. Jadi di boxnya nih, Zetro Sport. Ini informasinya ya. Apa nih? Ada sizingnya ya. Size 11 US ini berarti. Size 11 itu untuk US ya? Ya, 11 itu paling atas biasanya US. Terus Euronya 45. Ini kita Indonesia pakainya itu Euro. Kan jajan Belanda kan? Nggak tahu. Iya kan? Iya. Sentimeter tuh Jepang ya biasanya? Iya. Tapi boleh sih. Kita ada tulisannya ya, keren ya? Iya. Datang, main, menang. Hashtag gua nggak takut. Terus sulit bukan berarti nggak mungkin. Iya, jago bukan berarti nggak bisa dikalahkan. Dia trademark hashtagnya itu emang gitu ya. Hashtag gue nggak takut ya. Kayaknya sih begitu nih. Iya. Seringnya ke situ mereka. Oke. Normal ya? Normal. Ini kalau normal nih. Ada normal lah. Ini kan biar nggak besar-besar ini kan mereka. Wih, ini dia. Singkirkan dulu, nggak ada lagi sih ya? Nggak ada. Sulit aja. Apa itu? Buat lembabnya. Oh, ada nih. Menginspirasi underdog menjadi juara. Kenapa? Hashtag kenapa harus takut? Quickshoptic 2 FG 599.900. Tolong periksa sepatu sebelum tag dicabut. Semua klaim batal dan hangus jika tag sudah dicabut. Tapi buat klaim garansi nih. Tapi udah dicabut. Gimana Ul? Ini pertama kita lihat dulu kali warnanya ya. Cakep nggak? Cakep lah. Ini kita bisa lihat nih teman-teman. Ini Quickshoptic-nya di sini nih. Ada tulisannya ya? Iya, logo Quickshoptic-nya di sini. Di bagian bagian medial belakang ini. Ya kan, bagian kaki dalam. Kaki dalam itu medial kan. Kalau luar tuh namanya lateral. Di dalam ini si Quickshoptic-nya. Terus dia tuh di sepanjang upper-nya ini, kan selain dari logonya yang di sini nih, selain dari logo yang di sini tuh sepanjang upper-nya ini motifnya tuh kayak jaring ya. Tapi ini sablonan ya, Ul? Iya. Kayak jaring gitu kan? PU ya? Apa nih? Barang plastik kan ini? Ini kulit? Enggak, kulit sintetis atau sebahan sintetis istilahnya? Nah, dia ini uppernya itu, ya kan? Dia kan katanya itu nama uppernya itu adalah Zetro Ultraknit. Jadi sejak 2014 itu kan ada tren di sepatu bola supaya jadi trennya itu nama itu yang mulai itu Nike ya. Jadi tren itu nama model uppernya itu adalah Flyknit. Knitting ya? Rajut macam knitting gitu kan. Nah, tujuannya knitting itu adalah untuk memberikan sensasi, jadi sensasi kayak kaki lu itu di grip sama sepatunya gitu. Diikutin sama sepatunya ya kan. Dan itu populer banget sampai sekarang tuh. Knitting itu adalah salah satu model upper yang paling populer dalam sepatu bola. Knitting ya? Iya. Dirajut ya? Iya. Knitting kan rajut ya? Iya. Tapi agak keras gak sih? Enggak, emang wajar deh kayak gini. Wajar ya? Wajar deh kayak gini. Karena kan kalau kerasanya agak keras itu sebenarnya tujuannya untuk structural integrity dari sepatunya sendiri. Dan ketika lu pakai sepatu ini ya kan, biasanya kan kalau lu baru pakai sepatu baru nih Bang Spidey, ada namanya breaking period. Artinya apa? Lu pakai sepatu ini sehingga misalkan 5-10 kali lah ya. Berapa kali pakai dulu? Iya, berapa kali pakai dan itu namanya breaking period. Mengikuti apa? Ya, jadi setelah breaking period itu sepatu ini akan jadi seolah-olah jadi memang cocok untuk kaki lu. Ini langsung jadi dedicated lah. Iya, kurang lebih gitu. Karena kan ini nggak ada urusan bahan baku ya, nggak ada urusan sama kulit mungkin yang kayak gitu atau semuanya juga gitu. Semua gitu. Tapi bedanya sama kulit itu, kalau kulit itu lebih customized lah, efek dari breaking period itu. Sintetis, ya, tapi nggak sehebat kulit. Oke. Tapi itu
memang beda preferensi kan. Biasanya orang kan nyari kulit itu kan memang nyari sensasinya, dan sekali sensasinya itu adalah dia akan nge-grip kaki lo gitu. Artinya kan gini, biar dia nggak licin pada saat dia memang teknologinya apa tadi teknologinya? Knitting. Zetro Ultraknit. Ultraknitnya dia memang ada gripnya ya, biar dia ngunci kaki di lockdown katanya kan. Iya. Wah, kayak negara Indonesia. kita PPKMD ya. Nah, tapi yang sebenarnya orang cari dari rasa knitting ini adalah bukan sensasi lockdownnya, bukan kenyataan bahwa kaki kita itu dikunci. Itu ya, tapi yang penting itu adalah perasaan bahwa kaki kita itu dikunci itu sendiri loh. Jadi rasanya kayak barefoot feeling gitu loh, kayak nggak ada room gitu di dalam kaki lu, di dalam sepatu bola ini. Sehingga ketika kita main tuh kayak nggak ada, istilahnya itu bahasa Inggrisnya tuh licin apa? Bukan, nggak ada bulky feeling gitu loh. Nggak ada kayak yang bas, nggak ada ruang gitu, nggak ada ruang. Tapi karena bahannya knit, dia kunciannya itu nggak terlalu ketat, nggak jadi restriktif. Nggak malah jadinya ngunci, malah bikin kaki lo kurang darah gitu ya. Dia ngunci dalam artian dia itu ngikutin kontrol kaki lo. Makanya di situ juga penting, lo kalau beli sepatu mesti pas sama ukuran kaki lo. Gitu. Tapi kalau misalnya yang kaki lebar segala macam, nah itu kita akan bahas nanti. Tapi gua rasa kalau sepatu ini asal kaki lu nggak bener-bener lebar banget, bisa. Lo ngeliatnya di mana? Ada plate-nya kan? Dari bawah itu. Tapi kita lihat nanti dulu ya. Kita lihat uppernya dulu. Nah, menariknya nih Bang Spidey. Jadi upper knitting itu kan biasanya kan kalau sepatu bola upper knitting fokusnya itu adalah sensasi kuncian itu, dan biasanya efek di bagian upper ini nggak ada detail-detail terlalu banyak. Nah, menariknya nggak ribet gitu ya? Ya, tapi menariknya di Zetro Quixotic 2 ini dia itu udah ada knitting tapi ada coating sintetiknya nih di sini nih, ya kan? Jadi kalau teman-teman lihat di sini finishingnya matte kan? Ini finishing knit uppernya kan. Tapi kalau di sini ya kan kelihatan dari warnanya aja kelihatan ini kan finishingnya metalik. Ini udah kelihatan di bahan sintetis kan. Dan kalau kita pegang gini ya, ini rasanya itu nggak terlalu rigid dia. Nggak terlalu keras. Artinya adalah meskipun dia sintetis, tapi dia bukan bahan sintetis yang akan mengganggu perasaan lo kalau main bola. Gitu. Ya kan? Dan itu jadi menarik Bang Spidey, karena ini kata lu ini sepatu UMKM. Tapi pencapaiannya bisa sampai segitunya. Eksekusinya bukan UMKM gitu ya? Ini lumayan advance ini, karena sintetis ini kan bahan yang lumayan dilematis ya. Iya. Ya kan? Dibilang nyaman nggak nyaman? Iya. Orang kan nyari sintetis bukan karena perasaan sintetis. Biar ringan biasanya. Tapi menariknya di sini perusahaan Zetro ini mereka bikin bahan sintetik uppernya ini nggak terlalu rigid. Tapi kalau memang sepatu kulit kan kalau diginiin kan enak. Iya, kalau itu mah udah beda lah. Itu nggak usah dibandingin. Orang kalau pakai kulit pasti karena supaya rasa uppernya enak. Kalau orang pakai sintetik yang dicari bukan rasa sintetiknya, tapi justru ketika sintetiknya performanya bagus, kayak gini lah, ini baru out of the box ini kan, tapi udah soft, udah lumayan soft ini kan, sehingga menurut gua itu udah nilai plus sebenarnya. Buat kalau lu ada yang mau pada beli sepatu ini udah nilai plus nih, gitu kan. Terus dia lacing sistemnya sentral ya kan, tengah ya. Iya. Kan ada sepatu ya. Ada. Minggir. Ada yang di luar, ya kan? Ada yang di luar. Dia lacing sistemnya ada yang di dalam. Nah, ini lacing sistemnya normal, sentral, dan dia nggak ada lidahnya kan seperti biasa karena apa namanya? Dia knitting kan. Midsole ya bahasanya. Ini ya midsole atau insole. Nah, jadi katanya ini nama dari perusahaan Zetro ini namanya insole-nya itu dibuat dari bahan Z-foam. Ya, Z-foam. Ya kan? Apa? Jadi katanya itu supaya yang pakai sepatu ini bisa merasakan nyaman gitu di dalam sepatunya. Tapi sejauh ini yang gue lihat sih ini insole standar ya. Standar. Ini insole standar sepatu bola ini kayak gini nih. Jadi di sini itu coatingnya ya kan? Coatingnya ini dari kain. Lalu di belakangnya ini macam foam biasa lah. Ya kan? Dan lebih tebal di belakang ya pasti. Ya, pasti tebal belakang karena dia di sini kan tempat ini kan tumit kita. Nah, dan menariknya ya kan, biasanya itu kan sepatu bola yang uppernya sintetis itu, heel lining itu di sini. Lining apa? Di sini. Lining yang sepatu model brand lining itu ya? Bukan. Lining. Dia itu buat ini loh, dia buat kaki bagian belakang sini kan. Tapi dalamnya itu loh. Iya. Ya kan? Ini tebel loh.
Iya, dan dia ada bantalannya. Iya, ada paddingnya dan dia bahannya suede ini. Ini banyak suede. Biasanya kalau sepatu bola sintetis itu bahannya itu heel liningnya itu bahannya itu ini apa namanya synthetic leather. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya, tapi kalau teman-teman beli ini bahannya suede dan kemungkinan kaki lu belakang itu apa namanya luka cedera. Biasanya kan luka kan yang kayak orang norak gitu ya. Yang lecet itu kemungkinannya kalau pakai heel lining suede itu bisa jauh lebih kecil Bang Faidi. Gue juga kalau beli sepatu tuh kalau heel liningnya synthetic leather, gue biasanya pasti sakit ya. Iya, jadi lu harus sering break-in period dulu, harus sering pakai dulu, baru bisa lu yakin itu sepatu bakal aman. Kalau ini enggak ya, auto ya. Baru pakai ini udah jauh lebih aman menurut gue ya. Ini sih kalau ininya sepatu bahannya leather atau apa, pengaruh juga atau enggak? Atau enggak juga? Kalau dari heel lining enggak, karena sepatu leather, sepatu kulit itu bisa heel liningnya juga sintetis, sepatu sintetis heel liningnya ada yang suede, begitu juga sebaliknya. Jadi ini pilihannya yang buat sepatu. Buat sepatu ya. Jadi dia tahu kalau daripada nanti kaki lo lecet gara-gara bahannya sintetis dikasih suede, ya lining gitu ya, pakai foam ya. Atau ada yang malah tetap pakai heel liningnya sintetik, tapi kualitasnya benar-benar bagus sehingga lu nggak perlu banyak breaking period di situ. Gitu. Ini kan masalah nih kan kalau lu main meskipun lu sejago apapun, kalau lecet, itu lecet kan nggak enak. Berabe. Gitu. Kalau atlet beneran gitu kan. Iya kan. Gitu. Nah, terus lacesnya, talinya standar ya. Gue lihat-lihat ini. Tapi di sini kalau panjang banget ya. Enggak kok, ini nggak terlalu panjang, ini standar ya. Tapi teman-teman kalau kecil ya apa? Nggak tebel ya. Iya. Tapi Bang Spidey kalau lihat nih ya, dan teman-teman kalau ngeliat ini ada detail metalik di sini nih, ya kan di tali sepatunya ada detail metalik finish nih di sini nih, ya kan. Jadi kalau teman-teman main, iya nggak ada. Ini warna apa ini? Ini silver nih kayaknya. Silver. Iya. Sama kayak yang di belakang sini mungkin titik-titik dot-dotnya. Oh iya. Memang disesuaikan. Jadi kalau lu main terus misalnya di lapangannya penerangannya ini kan kalau mungkin nyala ya, nyala ini. Bisa stand out ini pakai sepatu ini. Tapi anyway, ini ya kalau gua analisa awal itu mirip sama sepatu Nike. Oh iya. Mirip kan? Iya. Ini udah pernah pakai ya? Udah pernah gua pakai bolak-balik kan? Nah, ini buktinya nih kalau sintetik udah sering dipakai. Iya, kalau ini udah breaking period nih. Nah, kalau ini sepatu sering dipakai, dia itu bukan nggak mungkin akan jadi seperti kayak gini nih. Ini bukti bahwa bahan sintetisnya itu kualitasnya tinggi gitu. Jadi dia nggak rigid di awal, tapi setelah lu pakai akan justru semakin soft, semakin enak ya. Gitu. Mirip nggak sih? Atau perasaan gue aja? Morales ya, hampir sama ya. Iya. Tapi dia coatingnya lebih luas ya. Ini kan, kalau ini kan dia lebih di sini dikit gitu ya. Ada knittingnya juga. Gitu. Terus. Nah, sekarang kita lihat outsole-nya dia. Ini outsole ya istilahnya ya. Outsole itu pull. Gua sih taunya ini pull ya. Pull itu ininya. Ini pakunya gitu. Outsole itu solnya. Solnya. Full. Sole plate ya apa? Ya, sole plate kan namanya. Dia sole plate-nya dia nggak terlalu agresif ya. Karena baru keluar dari kotak lu giniin nggak terlalu susah kan. Harusnya keras kalau agresif itu. Ada sepatu yang ya biasanya di sininya nih. Dari tengah ke kaki bagian depan. Yang menentukan sole plate itu agresif atau enggak itu di situ. Kalau dari awal tuh tidak susah diginiin, biasanya itu sole plate-nya agresif. Dan memang ada orang yang suka sole plate-nya agresif, tapi ada juga yang suka dia nggak terlalu agresif. Nah, terus yang menarik nih sebenarnya Bang Spidey adalah start pattern-nya, pull-pullnya, start pattern. Start stud ya, stud pattern gitu. Start pattern itu. Karena gini, kalau kita lihat Quixotics yang satu, itu dia start pattern-nya itu kan dia itu bulat. Kalau start pattern bulat gitu kan. Wah, kalau enggak ya? Ini enggak ada bulatnya sama sekali ya? Iya. Ya kan? Kenapa? Ada kegunaan khusus atau apa? Nah, jadi kalau start pattern yang bulat itu dia tuh atau nama lainnya comical start pattern. Kegunaannya start pattern itu adalah ketika lu lagi main, lu mau muter balik 180 derajat, itu start pattern itu nggak akan terlalu agresif ke rumput, sehingga lebih gampang lu muter. Kalau bulat ya? Kalau bulat. Nah, kalau yang ini? Kalau bladed ini atau lurus gini ya kan, ini bladed tapi angled ya. Ini nih start pattern bulat nih contohnya. Ini atau nama lainnya comical start pattern, comical pullnya comical gitu kan, dia bulat.
Kalau lu change direction tuh gampang, ya kan? Tapi kalau misalnya glider gini, ya lebih ngunci ya. Iya, dia akan lebih ngunci. Sehingga ketika lu lari, terus lu berhenti, terus lu mau ganti arah 180 derajat, kayak Messi gitu. Dia akan ngasih stabilitas. Gitu. Jadi kita kalau lari, terus dia lu berhenti mau ganti arah, disitulah fungsinya start pattern kayak gini. Gitu. Overall gimana? Overall, kalau gue beli sepatu ini, gue sebenarnya akan tertarik untuk coba. Apalagi kalau gue dapat kesempatan, dapat lapangan yang firm ground minimal. Yang lapangan, ya kayak di Senayan gitu kan, firm ground ya. Gue akan tertarik untuk nyoba ini. Apalagi yang akan pertama kali gue coba adalah gue lari kira-kira 50 meter, terus gue berhenti, gue ganti arah 180 derajat langsung. Gitu. Jadi gue akan tertarik pakai sepatu ini. Dan gue juga akan tertarik untuk nyobain sepatu ini karena yang tadi gue bilang kan dia out of the box, bahannya itu udah nggak terlalu rigid gitu. Padahal untuk bahan sintetis ketika baru lu buka sepatunya dari kotak, uppernya agak rigid itu wajar. Tapi enggak, ini udah lumayan soft ini kan. Ditambah dengan knittingnya ini lagi. Iya, ada knittingnya lagi nih. Oke, dengan harga, lu kan taunya kan selama ini sepatu-sepatu Adidas Nike ini harganya 599.000, di diskon 100.000 untuk pertama kali, tapi kayaknya harganya balik ke harga normal 500. Menurut lo gimana untuk sepatu brand lokal yang tadi gue bilang UMKM tapi kualitasnya segini, worth it atau enggak harga segitu sebenarnya? Nah, menurut gue Bang Spidey, worth it atau enggak dari segi apa yang sepatu ini tawarkan, itu tergantung apa yang lu suka. Kalau lu memang suka sepatu yang knitting ya kan, dan lu suka start pattern yang agresif, menurut gua harga 500.000 itu sangat worth it ya. Apalagi compare to yang luar juga. Iya, apalagi kualitasnya. Dari segi kualitas, dari tadi gua ngeliat ini sepatu nggak ada masalah. Keren-keren aja gitu ya. Iya. Looks juga oke ya. Iya, looks oke. Kualitas juga ini nggak ada cacat kan, dan maksudnya rapi, memang dibuatnya rapi gitu. Lemnya juga rapi ya. Iya, gitu. Makanya dari tadi kan gue nggak ada ngomongin soal kualitasnya gimana. Karena gue dari tadi gue lihat kualitas nggak ada yang harus diomongin. Oke gitu. Jadi ternyata boleh juga ya. Boleh juga gitu. Tapi kalau teman-teman nggak suka misalnya sepatu yang bahannya sintetis atau nggak suka sama sepatu yang apa istilahnya ya, yang sedikit protectionnya, karena ini kan apa namanya sintetis kayak gini kan pasti kan bahannya tipis kan, ya kan? Jadi kalau lu keinjek sama full orang ini main sakit ya gitu. Itu tuh bahannya emang gitu. Lu nyari sesuatu, nyari rasa yang enak di kaki lu, ada risikonya, pasti ada risikonya gitu. Injek sakit. Jadi sebenarnya tergantung. Emang sepatu Belanda Clogs, waduh. Jadi emang sebenarnya tergantung gitu. Kalau misalnya lu mau main di artificial grass, kalau menurut gua beli Quixotics yang satu. Karena Quixotics yang satu itu poolnya itu masih comical ya, masih bulat gitu. Kalau yang ini gua berharap sebenarnya kalau lu pada beli satu yang ini, gua juga berharap lu dapat akses lapangan yang firm ground. Karena kalau ini dipakai di firm ground, baru lu bisa ngerasain gunanya start pattern yang mereka buat ini gitu. Oke. Ini cukup ya reviewnya. Thank you kita seru ngomongin sepatu, dunia baru buat gue. Thank you udah hadir di konten gue. Kita bikin lagi review yang lain. Siap. Sepatu UMKM lokal. Siap. Thank you.